Kampung Seni Yuda Asri adalah sebuah lokasi wisata berbasis kesenian masyarakat pedesaan yang terletak di Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Dengan jarak tempuh sekitar 4 jam dari kota Jakarta dan 20 menit dari pintu tol Jakarta Ciujung. Keluar dari pintu tol, kondisi jalan menuju lokasi Kampung Seni Yuda Asri masih terasa belum memadai, sehingga perjalanan terasa agak tidak nyaman. Namun kepenatan selama perjalanan langsung lenyap, begitu memasuki kawasan yang dibangun dengan atmosfer khas pedesaan. Di samping jalanan sudah dibangun cukup baik, suasana sejuk udara pegunungan, hijau pepohonan dengan rumah-rumah bambu berarsitektur khas tradisional yang tertata rapi menjadi pemandangan pertama begitu tiba di kawasan pariwisata Kampung Seni Yuda Asri. Bambu, kayu, dan hijaunya alam memang menjadi unsur dominan kampung ini. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Pesona Nusantara. Pada episode kali ini, TVRI DKI Jakarta akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah kampung seni yang unik di Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yakni Kampung Seni Yuda Asri. Keberadaan Kampung Seni Yuda Asri pada awalnya adalah sebuah gagasan unik dari Bapak M. Jupri Nur, pendiri sebuah sanggar seni. Yang tercipta dari kecintaan terhadap hasil karya seni, kini Kampung Seni Yuda Asri telah menjadi sebuah kampung wisata seni yang unik. Kecintaan terhadap seni antara lain dapat dilihat dalam bentuk bangunan, rumah, serta perangkat alat musik. Rasa cinta pada alam nampak pada sebuah taman dengan tebing batu yang indah. Berbekal kecintaan terhadap seni, pada tahun 1982, Bapak M. Jupri Nur mendirikan sebuah sanggar yang diberi nama Padepokan Asri Bang Buskol Bebesanan yang mengajarkan karya-karyanya baik dalam bentuk seni tari, rampak beduk, beduk kerok, beluk, zikir saman, bendrong atau lesung, tongtrong atau kentongan, terbang gede atau rebana, dan gambus. Julukan Kampung Seni didapat karena hampir seluruh penduduk Kampung Yuda Asri memiliki bakat turun-temurun sebagai seniman. Hampir seluruh warga kampung memiliki kemampuan seni seperti menari, menyanyi, atau memainkan berbagai jenis alat musik tradisional. Kampung Seni Yuda diresmikan pada tanggal 29 Januari 2010 oleh pemerintah setempat. Dengan diresmikannya sebagai kampung seni, kini Yuda Asri sekaligus juga resmi menjadi daerah kunjungan wisata. Diresmikannya sebagai kampung seni membuat masyarakat semakin terdorong untuk terus-menerus mempertahankan serta mengembangkan seni dan budaya warisan leluhur mereka. Sikap saling mendukung dalam membangun kampung begitu nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sadar bahwa kesenian adalah kekayaan mereka yang sangat berharga. Untuk itu secara swadaya, mereka bahu-membahu membangun sebuah sanggar seni untuk memfasilitasi latihan-latihan kesenian yang diadakan hampir tiap hari sejak siang hingga malam hari. Sampai saat ini sudah hampir seluruh lapisan masyarakat ramai-ramai belajar seni tradisi. Ada yang belajar rampak beduk, beduk kerok, kohkol, bendrong, dan beluk sesuai dengan kesenangan masing-masing.
Dalam perkembangannya, Kampung Seni Yuda Asri telah banyak berpartisipasi dalam berbagai event seni tradisional, baik dalam tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional, dan berbagai macam penghargaan pun telah banyak ditorehkannya. Nuansa seni semakin nampak dengan dibangunnya saung-saung yang didesain dengan nuansa kampung tradisional Sunda yang syarat dengan keindahan nuansa alam pedesaan. Dengan areal yang relatif luas, pengunjung bisa bermain dan berwisata, namun juga belajar sekaligus bersosialisasi bersama warga masyarakat yang siap menerima dengan ramah. Pemirsa, boboko merupakan kerajinan tangan khas Yuda Asri yang terbuat dari bambu yang berfungsi untuk tempat nasi atau beras atau untuk tempat bahan makanan atau sayuran. Cara pembuatannya tergolong rumit. Dari sebatang pohon bambu yang sudah tua yang telah dibersihkan sampai halus, kemudian dipotong menjadi kecil-kecil dan tipis. Setelah dibentuk menjadi rangka boboko, kemudian dianyam dan diikat dengan rotan. Boboko adalah kerajinan tangan khas Yuda Asri yang terbuat dari bambu yang berfungsi untuk tempat nasi atau beras atau untuk tempat bahan makanan atau sayuran. Ukurannya bermacam-macam, ada yang berdiameter 50 cm, 100 cm, bahkan ada yang berukuran besar sekitar 3 meter. Cara pembuatan boboko tergolong rumit dan perlu keahlian khusus. Boboko terbuat dari sebatang pohon bambu yang sudah tua, setelah dibersihkan sampai halus, kemudian dipotong beberapa bagian untuk selanjutnya dibuat kecil-kecil dan tipis. Setelah itu dibuat bentuk atau rangka boboko. Jika rangka sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah penganyaman, kemudian pengikatan dengan rotan. Kata beduk sudah tidak asing lagi bagi telinga bangsa Indonesia. Beduk terdapat di hampir setiap masjid sebagai alat atau media informasi datangnya waktu sholat wajib 5 waktu. Di samping itu, beduk juga merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun politik. Sejak dahulu di Kampung Seni Yuda Asri, untuk kebutuhan sanggar tari, beduk selalu dibuat sendiri. Banyak keunikan yang dapat kita jumpai di kampung seni ini. Salah satunya adalah alat musik tontrong yang berbentuk menyerupai ikan yang merupakan alat musik bagi pertunjukan beduk kerok. Mendengar kata kerok, biasanya kita akan berpikir tentang orang yang menjadi biang dari permasalahan, yaitu biang kerok. Namun kerok di sini ditujukan kepada seni yang menghibur halayak ramai, yaitu beduk kerok. Inilah penampilan beduk kerok yang kala itu bisa mengalihkan keresahan masyarakat kampung, khususnya Kampung Yuda, dan sampai saat ini masih eksis serta terus dilestarikan dengan berbagai perkembangannya. Asal mulanya beduk kerok adanya di Kampung Yuda
diciptakan oleh almarhum Jupridul. Beliau menciptakan seni beduk kerok itu untuk menghibur masyarakat yang lagi kebingungan, jadi lagi kacau balau kan waktu itu, serba membingungkan, muncullah beduk kerok itu. Untuk rampak beduk itu kan di sini bermacam-macam jenis musik tradisional, salah satunya itu rampak beduk. Tadi udah beluk, jikir saman, terus beduk kerok, benrong. Jadi kami punya tujuan untuk menggambarkan bahwa Indonesia ini kita terbagi beberapa suku, terus agama. Di situ untuk menyatukan, kami mempersatukan kesenian-kesenian yang tadi, beberapa kesenian itu untuk disatukan, untuk lebih menggambarkan bahwa kita harus bersatu. Kesenian lain yang menggunakan instrumen beduk adalah rampak, yang merupakan ciri khas seni budaya Banten. Kata rampak mengandung arti serempak. Rampak beduk adalah seni beduk dengan menggunakan alat musik pukul berupa banyak beduk dan ditabuh secara serempak, sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Dalam rampak beduk biasanya diiringi oleh para penari wanita dengan tari-tarian, nyanyian, dan alunan irama musik. Kalau dahulu, rampak beduk hanya dimainkan di bulan Ramadan. Dalam perkembangannya kini, dimainkan juga secara profesional pada acara-acara hajatan seperti hitanan, pernikahan, dan hari-hari peringatan kedaerahan bahkan nasional. Di samping itu, rampak beduk merupakan pengiring takbiran, ruatan, marhaban, sholawatan, dan lagu-lagu bernuansa religi lainnya. Walau pada awalnya lebih didasari oleh motivasi religi, tapi masyarakat seniman dan pencipta seni memandang seni rampak beduk sebagai sebuah karya seni yang patut dihargai. Daerah Pasundan memang memiliki banyak jenis kesenian tradisional. Seni tradisional dapat dikategorikan sebagai salah satu identitas bagi masyarakat. Nah pemirsa, kini kami ajak Anda untuk menyaksikan sebuah seni tradisional masyarakat Pasundan yang sudah mulai langka, yakni seni beluk. Seni beluk adalah seni vokal tanpa iringan instrumen khas masyarakat Sunda yang sekarang ini sudah langka sekali ditemui. Sebarannya adalah wilayah agraris dan terutama di dataran-dataran tinggi, mulai dari Banten hingga Sumedang dan Tasikmalaya. Namun sayangnya sebaran yang luas ini tidak berarti bahwa seni beluk memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Di Kampung Yuda, seni beluk masih terpelihara dan masih sering ditampilkan dalam upacara-upacara seperti yang berhubungan dengan kelahiran bayi. Penyajiannya biasa dilakukan di ruang tengah rumah dengan alas tikar. Penyaji beluk yang biasanya terdiri dari 4 orang duduk bersila diapit keluarga tuan rumah dan membentuk pola lingkaran. Nyanyian beluk banyak yang berbentuk lengkingan vokal. Seni lengking vokal ini diperkirakan berasal dari tradisi bersawah ladang sebagai media komunikasi antar petani. Masyarakat Baduy dulu sering berteriak dengan nada mengesankan